Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita yang lalu, hadis mengenai peliharalah Allah. Allah pasti memeliharamu. Maka kita lanjutkan dengan hadis berikut dari Anas. Dari Anas bin Malik, dia berkata, innakum hadis nomor 4 bab muraqabah. Innakum sesungguhnya kamu la ta'maluna benar-benar ta'maluna melakukan suatu amal, suatu perbuatan. Ila ta'maluna betul-betul kalian melakukan sesuatu amalan, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Hiya yang dianya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan itu adaku lebih kecil, lebih ringan. Fi a'yunikum di dalam a'yun, dalam pandangan matamu. Minasyi'ir daripada rambut. Kunna padahal kami na'udduhu menganggapnya ala ahdi Rasulullah SAW, ala ahdi di zaman Rasulullah masih hidup, minal mubiqat termasuk dosa-dosa yang bisa membinasakan, mencelakakan seseorang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mari kita pahami pesan Nabi, la tahqiranna, jangan anggap sepele, anggap remeh perbuatan buruk, perbuatan jelek sekecil apapun. Karena yang kecil itu tidak menjadi kecil kalau berketerusan. Jadi la saghira ma'a israrin, tidak dianggap kecil kalaulah taruh menaruh di kerajokan. Kecil orang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang kedua, bahwa orang-orang fajir, para orang-orang pedosa, termasuk orang fasik, orang kafir, mereka itu memandang dosa, sebesar apapun dosa, bagaikan lalat hinggap di puncak hidungnya. Digelengkan kepala, terbang. Itu suatu bukti mereka meremehkan, menganggap enteng dosa. Sebaliknya orang mukmin memandang dosa itu sekecil apapun bagaikan orang yang duduk di bawah batu gunung yang sangat besar, yang kapan saja bisa jatuh menimpanya. Nah, dalam hadis itu
disampaikan kepada kita. Pesan daripada Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, intinya jangan kalian menganggap enteng, remeh, menganggap sepele, menganggap kecil, tidak apa-apa, dosa atau suatu perbuatan. Innakum la ta'maluna, sesungguhnya kalian itu betul-betul melakukan, mengerjakan, memperbuat amal, beberapa perbuatan amalan. Amalan ziko adalah amalan yang berupa kesalahan, keburukan, kejelekan, atau maksiat dan dosa. Tapi kalian menganggap, memandangnya amalan perbuatan itu adaku. Adaku itu lebih halus atau lebih kecil, lebih ringan di dalam pandanganmu, fi a'yunikum, dalam pandangan kamu, daripada sehelai rambut. Artinya apa? Kalian sendiri menganggap ketek, sepele, ringan, padahal sebetulnya besar. Kami memandangnya, menganggapnya di zaman Nabi siswa, di zaman Rasul itu suatu hal yang bisa membinasakan, namanya al-mubiqat. Bisa membinasakan, bisa mencelakakan seorang bila itu dikerjakan. Al-mubiqat namanya. Itu satu. Lalu yang kedua, orang-orang yang tidak mengetahui akibat daripada apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, orang itu yang biasanya menganggap enteng, menganggap sepele. Contohlah, yang nanggak disepele, bergunjang-gunjang seketik kan tak ada. Jadi nyawa anggap ketik. Padahal bergunjing itu dosanya besar. Atau ada orang mengatakan duto-duto seketik kan tak masalah. Padahal duto itu sifat mendasar bagi orang munafik. Biasa menganggap sepele, biasa menganggap remeh, ada kalanya karena tidak tahu. Maka dituntut kepada kita harus tahu. Yang ketiga, jangan pandang dosanya sekecil, jangan pandang dosa, tapi pandanglah siapa yang kalian durhakai. Jangan pandang salah, tapi pandanglah Allah itu yang memerintah, yang melarang, yang mencegah. Kemudian di samping itu, contoh yang ketiga lah. Satu kali kan Nabi lewat bersama sahabat-sahabat di pekuburan. Tiba-tiba beliau berhenti dan beliau berkata kepada sahabat-sahabat, innahuma la yu'azzabani, kedua penghuni kuburku sedang diazab, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah diazab, disiksa keduanya fi kabirin, kabir besar. Salah satunya diazab lantaran yamshi bin namimah, suka masuk, suka madu, menyiram-nyiram minyak tanah, menyuruh-nyuruh api, mambuh-mambuh baru namanya.
Yang satu lagi tidak menutup diri dan tidak mensucikan diri daripada buang air kecil. Nah, sabda Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah disiksa, diazab keduanya fi kabir, kabir besar. Artinya orang yang diazab kini ko menganggap yang mereka lakukan itu tidak besar, padahal besar. Tanda besarnya langsung diazab, bisa dikubur. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidak mereka ku diazab dalam hal-hal yang mereka anggap, mereka pandang ya tidak besar, padahal besar akibat, besar bahayanya. Kenapa? Ya lantaran tidak tahu dan tidak mau tahu. Selalu menganggap enteng, menganggap remeh, menganggap sepele. Pelanggaran, kesalahan, dosa-dosa, ketidaktaatan dan ketidakpatuhan kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Kan dia menganggap sepele sen, miang. Suatu amalan, suatu perbuatan. Padahal kami menganggapnya sesuatu badang amik. Apalagi zaman kini yang kalau istilah lagunya di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana ada dosa. Itu istilah kininya begitu. menganggap ringan, menganggap sepele, menganggap enteng atau remeh suatu dosa, itu kan merupakan tanda lemahnya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau tidak ada rasa takut atau kurang atau lemah rasa takut, orang berani melanggar. Kita ambil secontoh. Bawa contoh ke sekolah, ke pesantren. Murid kalau tidak ada rasa sagan, rasa malu, rasa takut ke guru, maka murid juga tu anggap sepele, anggap benteng. Masuk bak katono, baju bak katono, baraja bak katono. Kadang-kadang tak lengkap. Kenapa? Nyala menganggap sepele, menganggap enteng, tidak menghargai guru. Sehingga kata-kata guru itu tidak digubris. Karena nyala menganggap guru Joko itu sepele, enteng, remeh. Itu contoh sederhana. Nah, kita kan di sekolah, ambo kan di sekolah. Itu kejadian. Istilahnya guru tidak menguasai lokal dan tidak menguasai murid. Di samping tidak menguasai pelajaran barangkali. Sehingga murid memakak, heboh, bagalui-galui. Dah bahasa ni murid, sebab tak di tengah gurunya tenang saya. Anang kurang tu, lemah rasa segan, malu, risih kepada guru, tidak menghargai, tidak menghormati guru. Kalau dapat contoh kau bawa kepada Allah. Orang yang lemah rasa takutnya kepada Allah, itu tidak ada yang bisa mambeknya lewat dosa. Kenapa lemah rasa takut? Karena tidak mengenal Allah. Di situ pentingnya kita mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, ayat-ayatnya dan perbuatannya. Bahkan diminta tuh, Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bainana ma'asik. Minta kepada Allah agar diberi rasa takut. Karena rasa takut itulah yang bisa menghalangi orang-orang untuk berbuat maksiat, berbuat durhaka, buat kesalahan kepada Allah. Karena rasa takut. Namanya khasyah. Khasyah.
Khasyatullah. Sehingga yang namanya haram anggap halal. Haram itu menurut sebagian keterangan ulama asal kata hurmah, penghormatan. Kenapa orang tidak mau melanggar yang diharamkan? Karena dia menghormati. Hurmah, menghormati yang melarang. Siapa yang melarang? Allah. Jadi makin kurang penghormatannya kepada yang melarang, makin dilanggar. Makin kuat penghormatannya, maka dia makin tidak mau melanggar. Benar-benar haram, hurmah. Ini dengan bertipisnya keimanan, dengan tidak kenalnya orang kepada Allah, maka terjadilah berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan. Lama-lama yang ketik-ketik dilanggar, lama-lama dosa itu mengajak kepada dosa lain. Asai'ah tad'u, kejahatan itu mengajak saudaranya yang lain. Satu kejahatan mengajak teman-temannya, mengajak konco-konconya, mengajak kawan-kawannya lain. Bukan orang diajaknya. Kesalahan mengajak kesalahan lain. Dosa mengajak dosa lain. Itu dia. Jadi penting, apa yang penting? Penting kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Di samping diminta perkuat iman, kemudian ilmuilah, pelajarilah, kenallah Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya. Karena nama-nama Allah itu bukan sekadar dendang-dendang. Nama Allah itu kan ada yang dendang-dendangkan orang, sekedar dendang. Nama Allah sekedar pajangan di jalan-jalan, di labu-labu, atau di rumah, atau sekedar digantung, di pamer-pamer. Bukan. Kalau itu tidak ada pengaruhnya. Ada kecil kawanmu penceme salangkan cicak imanci, saya tak takut. Ini nama Allah itu dipelajari, dipahami, dihayati. Lalu jadikan pegangan, baru tumbuh rasa itu. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Tinggi, Maha Kuat, ketika itulah orang tidak apa matang sawah, tidak basaga, hijau tidak basaga, lalu sen. Lah, ini kita gua kadang-kadang ba mangko negara awak gini. Cuma itu lah. Ndak ada nanti lah hilang urek sagan, urek malu, urek risih, urek takut, mangicuah, manipu, bahkan yang menamakan atas namanya kiai lah. Dan kita sama-sama menonton, sama-sama tahu, Pak. Anu hilang rasa takut, kepada Allah. Khasyah. Kenapa hilang khasyah, rasa takut? Karena kita tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, itu iman kepada Allah bertambah lebih kurang. Tidak ada yang marem, tidak ada yang marem. Lebih takut kepada orang daripada kepada Allah. Kan? Takutnya besok aku akan masuk penjara. Penjara itu kan hukuman manusia. Anak takutnya kepada Allah. Kalau kecanas, kalian menang ketek, kalian menang remeh, menang sepele. Kalau kami menganggap sekecil apapun dosa besar, karena
Yang dipandang bukan dosanya, yang dipandang siapa yang didurhakai. Siapa yang didurhakai? Jadi orang yang paling kuat makrifahnya, pengenalannya kepada Allah, maka orang ko paling takut melanggar aturan Allah. Makin tidak kenal orang kepada Allah, maka makin suka melanggar, bahkan menentang Allah, malah meminta datangnya siksa. Ada orang tak siksa. Dan disikolah letak perbedaan iman kita dengan iman para sahabat. Keimanan kita dibanding iman sahabat lalu mengalih. Karena mereka generasi terbaik. Banyak ulama menyebutkan generasi terbaik itulah generasi orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersua, mereka bertemu, mereka bicara, misalkan bisa bicara langsung. Makanya kalau ada orang di akhir zaman yang imannya kuat, maka orang itu mendapat suatu kedudukan istimewa di sisi Allah. Sebab orang nak bertemu Nabi, tidak sezaman, tidak sekampuang, tapi yakin beriman, itu lebih kuat. Sahabat, karena iman mereka begitu tinggi, sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang kalian anggap kecil di kami sangat besar. Bahayanya, risikonya. Terakhir hadis yang kita baca kini Pak, bahwa rajin-rajinlah, pelajarilah balik anan dosa-dosa. Kau jangan-jangan dosa kau ketik medok sedolahnya. Jadi kita peketik je. Bagunjian le peketik orang dah. Baru tu le peketik orang. Ani peketik orang le. Dosa ni peketik orang le. Biasanya bunyinya ana ba'adra, itu bunyinya. Berutul lah ceko. Bergunjang lah ceko. Tidak amanat, tidak menepati janji, itu biasa sudah melanggar. Padahal janji diminta pertanggung jawaban. Perintah, aufu, penuhi janji. Bahkan dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dipelihara, diperhatikan janji. Biasa saya orang peketik janji itu. Lupa. Alamak saya mencari lupa. Orang lah sehari berpengen menunggu. Tahu saya sehari berpengen. Lama nunggu orang. Lama saya lupa. Karena atau menganggap apa sih? Menganggap tengsi. Sebab mereka anggap itu kecil. Padahal dosanya besar, melanggar janji. Kadang maksudnya lah, masa kadang sampai diminta innal ahda kana anhu mas'ula. Janji itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Tidak melanggar janji. Janji ke cucu, janji ke anak. Entahlah. Itu. Berkoma balian. Tidak jadi dah balik. Masuk janji dengan apa saja. Kau beliau beralah lah 9 tahun berjanji kau. Ini itu bagaimana mantun
Tak cik je nama. Bara banyaknya orang akan menuntut nanti di akhirat. Kinilah lanu lah. Macam ni. Setiap janji yang kita bikin pasti akan diminta tanggungjawabnya kalau tidak dipenuhi. Alasannya itu, kenapa orang biasa saya melanggar janji? Karena anggap enteng. Seperti biasa saya bersumpah. Sumpah biasa saja. Tidak jujur biasa saja. Biasa saya tidak jujur. Termasuk kecil amat cukup berduto. Biasa saya berduto. Biasa saya berduto. Pada duto kadang bayarnya. Kenapa ya? Karena bunyi wail. Celaka orang yang mendustakan. Celaka orang yang mendustakan. Ia akibat kita tidak mempelajari apa itu dosa, apa suatu dosa, apa yang akan kita alami nanti kalau kita melakukan dosa. B di dunia, apalagi di akhirat. Makin tak tahu kita dengan aturan agama, ajaran agama, maka makin banyak yang terlanggar. Banyak yang terlanggar. Kita balik kaji kepada Anas bin Malik. Kalian melakukan amalan, kalian anggap remeh, enteng, kecil, tidak masalah. Padahal di kami dulu kadang mubikat, bisa membahayakan, bisa mencelakakan. Akhirnya jangan kita peketek yo dosa. Itulah. Jangan dipeketek dosa, dan jangan banyak kita melakukan, memperbuat, mengatakan sesuatu yang memang besar akibatnya ditanggung kepada kita. Kira itu hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Hadis yang kelima. Dari Abu Hurairah. Labaswo. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah Ta'ala yaghar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaghar, pencemburu, cemburu. Girah. Jagar cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan cemburunya Allah itu adalah ayyatiyal mar'u ma haramallah alaih. Itu bahwa seseorang mendatangi bahwa seseorang mendatangi, atau al-mar'u kan seorang lah, bahwa mendatangi seorang apa yang Allah haramkan atasnya. Intinya cemburunya Allah itu adalah ketika seorang hamba melakukan, memperbuat apa yang dia haramkan. Aduh, begitu deh. Dan cemburu Allah. Allah pencemburu. Gairah. Gain ya ra tamar betah gairah. Kalau ada gairah itu kan naik nafsu, semangat. Gairah itu cemburu. Gain yara ta marbutah gairah. Cemburu adalah suatu kondisi yang bisa membuat awak terganggu, tidak nyaman, tidak tenang, atau benci, sakit hati. Cemburu itu muncul, cemburu itu timbul lantaran kita tidak diperhatikan atau menganggap diri tidak diperhatikan. Muncul cemburu. Kecil orang cemburu tanda cinta, kan kecil orang.
Allah yaghar, Allah cemburu. Kapan cemburunya Allah? Allah itu cemburu ketika orang mentaati nafsunya. Ketika orang patuh kepada makhluk. Ketika orang memuja-muja, menyembah-nyembah makhluk. Cemburu Allah. Kenapa Allah cemburu? Allah menciptakannya. Allah mencukupinya. Allah menjaga, melindungi, memeliharanya. Yang lain nanti disembahnya dan dipuja-pujanya. Dibeknya tandingan Allah. Ini tidak boleh disambung Allah, tapi sebagai gambaran saja. Si A, si B suami istri, si B ko suaminya, si B ko acok orang main galak-galak, berdua-dua misalnya, itu terbakar hati itu, terbakar oleh api cemburu. Kenapa? Karena lebih menyayangi, lebih menyukai, lebih acok bergaul sianu cemburu. Itu bahasa kita manusia. Nah, ketika orang berdosa, ketika orang melanggar larang Allah, ketika orang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang memang Allah haramkan, ketika itu cemburu Allah. Sebabnya lebih mendahulukan mempedulikan sesuatu selain Allah. Di rumah tangga selalu. Nansianu ko lebih acoknya melayani menantu daripada suami no. Itu tiba rasa cemburu. Cemburu yang benar boleh. Tanda sayang. Tidak cemburu, tidak ada kita punya hati, tidak ada punya cinta. Cemburu itu perlu. Tapi bukan cemburu yang negatif, yang positif. Kalau lillahnya berarti lapis lah. Kau kagalaknya, kau kabininya, kau gali orang pada diamnya lillah lah. Lebih bisa begitu encak. Ya malah non kepada sono juga. Kalau lagi semudah tu keluarnya laku lah. Tapi itu dimuncuang saja dulu. Hati sakit dimuncuang saja. Akan gambaran cemburunya Allah itu tidak sama kita, kan laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti misal Allah. Cuma kan gambaran orang kolon lebih duluan na lebih utamakannya, na lebih perhatiannya. Awak anaknya, awak saudaranya, awak ranggainya misalnya. Atau awak lakinya, awak bininya. Nanti ketika tambi cemburu. Cemburu karena orang lebih mengutamakan orang lain. Allah menciptakan hambanya, manusia. Diciptakannya untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Rupanya makhluk kok, nah lain sembahnya. Iya. Karena lainnya meminta, karena lainnya memuja, karena lainnya mengadu, karena lainnya memohon. Cemburu Allah. Itu cemburu Allah. Hati-hati jika Allah sudah cemburu, berarti kita termasuk hamba yang akan mendapat murkanya. Puncak cemburu Allah lah ketika seseorang menyembah, beribadah selain Allah. Ya, minta menyembah selain Allah. Kapanpun orang melakukan yang Allah haramkan, ketika itu Allah cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, cemburunya Allah Ta'ala ayyatiyal mar'u, bahwa seseorang mendatangi, melakukan apa yang Allah haramkan atas dirinya. Ketika itu melanggar, berarti nyolah menciptakan sayang untuk Allah. Bisa setan, bisa hawa nafsu, bisa kawan. Cemburunya Allah. Awasilah, hati-hatilah, jangan bikin Allah cemburu. Kalau Allah sudah cemburu, dia murka. Kapan cemburunya? Jangan sembah selain Allah, jangan berdoa selain Allah,
Jangan meminta mengadu kepada saudara, mintalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Sebab Allah tidak suka, Allah tidak senang. Jadi kalau seseorang beribadah, taruhlah ria. Ria kan, ria itu memamerkan. Memamerkan, ingin nampak, ingin dilihat, ingin tonton, dan ingin tahu orang dipamerkan. Beramal. Nanti dah kira Allah katakan, minta sudah pahala kenyo. Minta saya pahala kenyo. Itu bahasa orang. Bahawa orang yang pamer kau kan ingin mendapat pujian, ingin mendapat nama, penghargaan, lalu dipakainya ibadah. Jadi ibadahku kedok, tahu kedok? Ini tak kesembayangan itu jalal, tak kesembayangan itu jalal. Cuma sembahyang kau jadi kedok, ini ingin mempertontonkan kurang nilai sembahyang, contohnya. Nah, tolong dipoto cek di. Projek. Patoi jamaah. Tujuan utamanya bukan beribadah. Ibadah menjadi sarana. Dipakainya ibadah untuk mencari nama di tengah orang. Ibadah dipakainya untuk itu. Tetangga bukan tidak? Mestinya ibadah kepada Allah. Dipakainya ibadah itu untuk memperoleh balasan atau apapun daripada orang lain. Jadi titiannya ibadah itu ria yang paling berbahaya. Kalau ria tersilip sebantase masih bisa tolerir. Tapi kalau ria tak itu pura-pura beribadah, tujuannya sebenarnya tidak beribadah. Datang ke masjid. Biasa tidak pernah datang, dan sudah singgah segala macam. Kini datang ke masjid, minta ketus ketek. Contohnya gitu kan? Tahu ketus ketek. Kau foto, kau mengarah, kau gigi hadiah. Segala macam. Sabananya tujuannya bukan untuk salat, tapi untuk memamerkan, menampakkan diri. Ibadah itu sebagai kodok kedok. Yang kodok loh. Kodok kuari. Maka Allah marah kepada orangku. Bangku marah Allah. Bahwa ibadah dijadikannya sebagai alat untuk mencari nama. Di akhirat nanti minta pahala, minta ganjaran, minta balasan kepada untuk siapa yang kau dulu beribadah. Aina syurakai, mana sekutu-sekutuku, ya Allah. Balik kita kaji dasar, jangan bikin Allah cemburu. Itu kaji dasar. Bagaimana cemburu Allah? Allah cemburu ketika seorang hamba melanggar apa yang Allah haramkan. Cemburu Allah. Bang kau cemburu Allah, Allah tidak suka. Dia tidak suka dimadu. Allah tidak senang, tidak suka diperserikatkan. Dia Maha Esa. Serikat tu dimadu namanya. Serikat tu bersama-sama. Nah, padahal Allah satu. Lalu dianggapnya Allah punya sekutu. Ayo, tidak Allah terima. Nah, kalau beribadahlah kepada Allah saja. Beramallah kepada Allah saja. Jangan dijadikan ada udang di balik. Tuh. Kok bala bantu di balik batu ya kawan. Ini bakwan. Itu hadis yang kelima tentang cemburu. Cemburunya Allah. Hati-hati, waspada, acok-acoklah kita mencari hati kita walaupun tak nampak. Karena ria itu di hati. Tanya-tanya diri, ketika kau beramal, awak beramal kau lantaran apa, karena siapa? Tanya-tanya diri.
Kalau salah cepat beliak. Ini tak boleh aku sajak semula lah salah. Sajak semula lah salah jo. Lah ndak betul jo sajak semula. Mun ndak betul, ya tujuan ke surau ndak untuk sembahyang. Tiba di surau ya. Tujuan datang berkunjung-kunjung kok ke mahkamah ndak untuk itu. Hanya sekadar untuk viral gitu orang. Kalau masalah keduniawian, satu lo menyapu buah. Contohnya, satu menyapu buah, satu membersihkan alam saji atau banda. Motivasinya kalau keduniawian, baiklah, paling-paling kalian merugi. Tapi kalau ibadah dijadikan tak itu, jatuh kepada riya, bisa jatuh kepada syirik. Dan bisa-bisa nanti Allah murka kepada orang. Sebab ibadah dijadikannya sarana. Itu sarana. Dua disebut. Pertama, jangan dianggap enteng, menganggap sepele, menganggap remeh suatu dosa. Untuk itu harus kita ketahui dosa-dosa besar supaya tahu namanya besar. Kini lah ada orang jual buku, namun buku dosa-dosa besar. Tinggal mencari email lah. Dosa-dosa besar itu kan ada 70 atau lebih. Itu 70 dosa besar. Pelajarilah dosa besar atau bacalah dosa besar supaya kita tahu nanti nama kadang nama ketik. Buku dianggap ketik misalnya olahnya. Tadi kalau kita jalan. Nangadang jangan dipaketek. Bang paketek nangadang. Duto. Duto tu dosa gadang. Enak dosa ketek. Siapa macam ketek? Duto yang paling gadang. Duto atas nama Allah. Duto atas nama Rasul. Kita paketek menjadi dosa-dosa apa duto-duto sakit kan ndak masalah. Nak mengecek ndak masalah wak lo. Tiba duto. Bantu lo tiba gunjang. Kau ndak bergunjang kau sebenarnya kan abuliah gua. Abuliah gua tapi bala gua. Mudah-mudahan dapat A-nya. Itu lama lo di nyamani, mudah-mudahan dapat A. Tobalah, minta ampunlah, istighfarlah atas keterlaluan dan keterlonsoan selama engkau. Satu. Yang kedua, hadis yang baru kita baca, Allah pencemburu. Cemburunya Allah ketika seorang hamba melanggar apa yang dia haramkan, melanggar apa yang atau menyembah, memuja, berdoa kepada selain Allah. Cemburu Allah. Akibat Allah cemburu nanti orang yang dicemburu itu kena siksa, kena azab. Takab Allah. Antu gaji wak sasiang hari kini ko. Tangguh menambah hari tinggal 5 minit lagi. Ada lagu tak? Kita garis bawahi kena lagu. Para lu sangat menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Cara menumbuhkan rasa takut by ilmu. Itu ilmu ma'rifatullah namanya. Ilmu khasyatullah. Ma'rifatullah mana Allah, khasyatullah merasa takut kepada Allah. Kalau tidak ada ilmu tentang itu, banyak nawak rasa takut kepada Allah. Di samping memperdalam, memperkuat iman dan berdoa. Doalah. Supaya kita diagih rasa takut itulah. Khasyataka fil ghaibi wasyahadah namanya. Ya Allah, aku minta kepadamu takut baik ketika sorang-sorang ataupun ketika bersama-sama fil ghaibi wasyahadah minta. Sekianlah kaji kita
Rupanya harilah jam 2 memang ta. Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.